Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materialitas dan resiko audit. Pengertian materialitas. Materialitas mendasari penerapan standar auditing, terutama yang berkaitan dengan penerapan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor bentuk baku. Materialitas dan resiko sangat fundamental bagi perencanaan audit dan perencanaan pendekatan audit. Resiko audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur. Konsep materialitas. Financial Accounting Standard Board atau FASB mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Di slide keempat ada langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Yang pertama, merencanakan luas pengujian. Langkah 1, menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Langkah yang kedua, mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas segmen-segmen. Yang kedua, mengevaluasi hasil-hasil. Langkah yang ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Langkah keempat, memperkirakan salah saji gabungan. Langkah yang kelima, membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Oke, next. Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Istilah kekeliruan berarti salah saji atau penghilangan yang tidak disengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Kekeliruan mencakup yang pertama, kesalahan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta. Yang ketiga, kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Next. Pentingnya konsep materialitas dalam audit atas laporan keuangan. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat karena auditor yang bersangkutan tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk
pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidakberesan. Selanjutnya, menetapkan pertimbangan awal materialitas. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakni bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan ini, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Yang berikut, faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal tentang materialitas pada setiap tingkat dijelaskan berikut ini. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Pada saat merencanakan audit, auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dalam jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada setiap saldo akun tidak boleh dicampur adukan dalam saldo akun material. Yang ketiga, alokasi materialitas laporan keuangan. Bila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan diklarifikasikan, penaksiran awal tentang materialitas untuk setiap akun dapat diperoleh dalam mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke akun secara individual. Mengalokasikan ini dapat dilakukan baik untuk akun neraca maupun akun laba rugi. Selanjutnya, estimasi salah saji dengan pertimbangan awal. Ketika melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Salah saji yang ditemukan dalam satu akun dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, salah saji yang diketahui adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditemukan oleh auditor. Yang kedua, salah saji yang mungkin. Yang berikut perhitungan proyeksi langsung estimasi salah saji. Salah saji bersih dalam sampel per total sampel tambah total nilai populasi yang tercatat. Pengertian risiko audit menurut SA Seksi 312, risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatannya sebagai mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menanyakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Risiko audit seperti materialitas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, risiko audit keseluruhan overall audit risk. Yang kedua, risiko audit individual. Risiko audit keseluruhan atau overall audit risk. Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Padahal kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Yang kedua, risiko audit individual. Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya atau frekuensi transaksi perubahan.
Selanjutnya, model risiko audit. PDR sama dengan AAR per IR dikali JR. PDR yaitu risiko penemuan yang direncanakan, AAR risiko audit yang dapat diterima, IR risiko bawaan, JR risiko pengendalian. Selanjutnya, mengubah risiko audit yang dapat diterima untuk risiko usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko usaha sehingga akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Yang pertama, tingkat ketergantungan pemakaian pada L per K. Jika pemakaian memiliki ketergantungan yang besar pada L per K, maka risiko audit perlu diperkecil. Faktor yang menunjukkan tingkat ketergantungan yaitu ukuran perusahaan klien, distribusi kepemilikan, jumlah dan sifat kewajiban perusahaan. Yang kedua, kemungkinan akan adanya kesulitan keuangan klien yang timbul secara laporan audit diterbitkan. Dalam hal ini, auditor akan diminta untuk mempertahankan kualitas audit yang dilaksanakannya. Bahkan kemungkinan akan dituntut di pengadilan. Jika auditor merasa ada kemungkinan kegagalan finansial atau kerugian besar dan peningkatan resiko usaha, sebaiknya auditor menurunkan AAR. Yang ketiga, evaluasi auditor atas integritas manajemen. Jika integritas dipertanyakan, maka AAR akan rendah. Jika integritas rendah, sering timbul konflik dengan pedagang saham, konsumen dan aparat negara sehingga akan mempengaruhi anggapan pemakai atas kualitas audit dan dapat menyebabkan tuntutan. Selanjutnya, menetapkan risiko audit yang dapat diterima. Yang pertama, kemungkinan memperoleh informasi tambahan mengenai klien dan memodifikasi AAR. Yang kedua, auditor menetapkan tingkat risiko sementara yang bersifat subjektif bahwa L atau K berisi salah saji material setelah audit selesai. Yang ketiga, menyelidiki kondisi klien, menilai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan pemakai ekstern terhadap laporan, kemungkinan kegagalan keuangan setelah audit selesai, dan integritas manajemen. Risiko bawahan. Model risiko audit mengandung risiko bawahan, berarti auditor harus memprediksi di manakah salah saji yang paling mungkin terjadi dan di mana yang kemungkinannya paling kecil. Informasi ini jumlah bahan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana auditor mengalokasinya pada segmen-segmen audit. Risiko bawahan dapat relatif rendah pada kasus tertentu dan cukup tinggi pada kasus lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus ditelah dalam menetapkan risiko bawahan. Yang pertama, sifat bidang usaha klien, integritas manajemen, motivasi klien, hasil audit sebelumnya, pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi secara benar, penugasan terhadap atau penugasan ulang, kerentanan terhadap kecurangan, transaksi tidak rutin. Mengevaluasi hasil. Model risiko audit untuk mengevaluasi hasil audit sesuai SAS 47, yaitu ACAR sama dengan IR dikalikan CR dikalikan ACDR. Sebagaimana ACAR yaitu risiko audit yang dicapai atau disebut ACIF Audit Risk, yaitu satu ukuran risiko yang diambil audit bahwa satu akun dalam LK secara material salah saji setelah auditor mengumpulkan bahan bukti audit. IR atau disebut juga inherent risk, yaitu risiko bawaan, yaitu faktor risiko bawaan yang telah direvisi selama audit. CR atau disebut control risk, yaitu risiko pengendalian yang telah direvisi. ACDR, yaitu Active Detection Risk, risiko penemuan yang dicapai, yaitu satu ukuran dari risiko bahwa bahan bukti audit untuk satu segmen tidak mendeteksi salah saji melebihi jumlah yang dapat ditoleransi, jika salah saji tersebut ada.
Contoh, jika risiko audit yang dapat dicapai alias ACDR 4%, berarti ada 4% risiko bahwa saldo akun persediaan mengandung salah saji lebih dari salah saji yang dapat ditoleransi. Keadaan yang diinginkan jika ACAR sama dengan kurang lebih sama dengan AAR. Hubungan antara materialitas, risiko, audit, bukti audit. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.